Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kepada para hadirin sekalian. Selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat menghadiri talk show pada hari ini. Perkenalkan, saya Joanna, mahasiswa FIB Program Studi Rusia Angkatan 2022 yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Talk show pada hari ini disponsori oleh Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, dan didukung oleh Rumah Cinwa, Wings, Sanggar Budaya Rahayu, Ayodhya Pala, Komunitas Seni Karawitan Jawa Sekar Widya Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panji Laras, dan Tangan Emas Production. Kami seluruh panitia PPMUI 2024 berterima kasih kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI 2024 ini. Sekarang kita akan masuk pada sesi talk show hari ini dengan topik pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya yang akan dipandu oleh Dr. Hendra Kaprisma, Sarjana Humaniora sebagai moderator, dan juga dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Filia, Sarjana Sastra, Magister Sains, dan Dr. Hajeng Pulung Sari Hadi, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Untuk forum diskusi ini selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih MC. Siang hari makan ikan asin. Ikan asin rasanya asin. Salam sapa saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Telah hadir di hadapan kita dua pembicara yang mumpuni di bidangnya untuk membahas mengenai pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya. Saya, Hendra Kaprisma, akan memandu diskusi kali ini dengan pembicara Dr. Filia. Dr. Filia adalah dosen program studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Linguistik. Dan ada di sampingnya Dr. Rahajeng Pulung Sari, dosen program studi Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Departemen Kewilayahan. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya. Dr. Filia mengambil tempat di area penugasan Bogor dan Pulau Pramuka dengan mengangkat ekoprint dan urban farming. Dr. Ira mengangkat mengenai pemasaran kacang unting di wilayah Banyuwangi. Ini menarik sekali. Tanpa berpanjang lebar, kita tanggap Mbak Filia, bagaimana lokasinya, tempatnya, kegiatan yang dilakukan, dan tentunya kemenarikan dari ekoprint dan urban farming ini di wilayah penugasan pengabdian masyarakat. Silakan Mbak Filia bercerita. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hendra. Untuk pengabdian masyarakat di Bogor, ya, kami melakukan kegiatan Pengmas berkenaan dengan ekoprint. Mengapa ekoprint? Ya, karena suasana atau situasi di Bogor itu banyak daun-daun yang mengandung tanin yang memang bagus untuk ekoprint. Jadi pada ceritanya begini, ceritanya ada sebuah UMKM yang awalnya dia tidak melakukan ekoprint, dia melakukan teknik pencelupan kain shibori, teknik dari Jepang. Kemudian saya mengatakan bahwa di sekitar rumah ibu ini, di sekitar perumahan ini banyak daun-daun ya, seperti jati, aprika, eukaliptus yang bisa dimanfaatkan untuk ekoprint ramah lingkungan, go green gitu ya, dan untuk menambah kesejahteraan masyarakat di sekitar sana. Ya, kemudian kami melakukan pelatihan, tapi sebelum melakukan pelatihan ada yang menarik nih Mas Endra. Jadi maaf saya panggil jadi
Pak Hendra atau Mas Hendra begitu ya. Jadi kami riset dulu karena biasanya ekoprint itu dia flora ketemu fauna. Maksudnya floranya itu tanamannya, medianya itu fauna. Apakah wall, apakah sutra. Kemudian kami riset dengan flora yaitu kapas ya, tenun ya, katun. Akhirnya bisa, ketika bisa baru kami melakukan pelatihan ke masyarakat sekitar untuk di UMKM itu dan masyarakat sekitar ya. Jadi ini hasilnya yang dari flora bertemu dengan flora, yaitu ini katun primissima. Katun primissima ini biasanya dipakai untuk batik tulis, makanya lembut bahannya ya. Nah ini daun-daunnya ini ditempel kemudian dikukus. Sebelum ditempel ini dimordan dulu seperti teknik batik supaya warnanya tetap ada di sini begitu. Nah lalu tadi dikatakan bahwa ekonomi untuk pengembangan ekonomi berbasis budaya. Budaya yang saya maksud di sini adalah seluruh praktik. Jadi yang budaya itu adalah seluruh praktik dan mana kita menghidupkan aspek-aspek budaya itu dalam seluruh praktik yang kita lakukan yang ada di masyarakat begitu. Jadi karena di sekitarnya itu adalah banyak daun-daun, pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan untuk membuat ekoprint dan menambah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu mungkin ini salah satu menjadi alternatif di sekitar perumahan di Bogor itu. Dan memang orang-orang itu kan ada yang sudah pensiun begitu ya. Jadi mungkin bisa melakukan kegiatan seperti ini ya. Dan bagaimana distribusi penyalurannya? Ketika sudah bikin, bagaimana penjualannya? Nah, penjualannya itu melalui pameran-pameran. Biasanya kami ada jadwal untuk pameran-pameran dan kami juga punya media sosial seperti Instagram, ya UMKM itu ya, karena kami di sini mendampingi UMKM itu secara berkala. Ya, memang yang namanya pengabdian masyarakat itu kita terus sustainable ya, mendampingi secara berkala. Memang seperti itu. Ya, tapi mereka sebenarnya bisa mandiri gitu ya. Tapi kita memang aktif melakukan pendampingan. Untuk Pengmas yang kedua itu di Pulau Pramuka. Sebenarnya waktu itu lebih kepada ketahanan di Kepulauan Seribu. Lalu kenapa saya pilih Pulau Pramuka? Karena Pulau Pramuka itu padat penduduknya dan merupakan ibu kota kabupaten di Kepulauan Seribu. Ya, jadi di pulau itu penduduknya padat dan mereka kekurangan sayur mayur karena jauh dari daratan Jakarta itu sekitar 1,5 jam. Karena kebutuhan sayur mayur itu, jadi sayur mayur di sana mahal. Karena mahal, akhirnya saya menggandeng RT, Ibu RT dan KPKP, ketahanan pangan di Kepulauan Seribu. Jadi sebelum kita Pengmas itu kami riset juga. Jadi kita kan tidak tahu ya kadar air yang ada di Pulau Pramuka. Ya karena kan beda, di Jakarta airnya air tawar, sedangkan kalau di Pulau Pramuka itu airnya mungkin sudah ada kandungan air asin, air lautnya. Ya, jadi kami riset dulu, kemudian tanaman apa yang bisa ditanam. Jadi sebelum kita turun Pengmas di bulan Agustus, di bulan Februari saya ke sana riset, kita coba tanam pokcoy, ternyata bisa panen pokcoy itu di sana 30 hari. Kalau untuk kangkung panen bisa 20 hari, panen daun salada itu 45 hari, lebih lama ini ya. Dan di sana itu kan juga ada resort, ada hotel dan penduduk-penduduk di sana memerlukan sayur ya. Jadi sekarang nih kami sudah bisa berhasil panen 2 kali, Pak Hendra. Dalam sebulan? Nah, tidak. Kita kan nanam Agustus. Iya. Agustus, September, awal September panen. Kita tanam pokcoy dulu, coba pokcoy. Jadi sebulan sekali ya, masa tanamnya ya? Iya, kita coba dulu. Walaupun kita risetnya 3, yaitu pokcoy, kangkung, dan salada, daun salada buat salad ya. Tapi ternyata yang lebih disukai itu yang pokcoy. Kenapa? Mungkin kalau kita bikin nasi goreng, bikin mie goreng, itu kan temennya tuh yang di dalam situ pokcoy gitu ya, sayuran hijau itu. Dan
Jadi begini, ketika kita mengajak masyarakat ya, di situ saya mengajak anak-anak SMA. Di situ ada SMA 69. Kenapa anak-anak? Kenapa anak muda? Karena mereka yang akan meneruskan. Saya gandeng RT di sana. Kebetulan RT-nya aktif ya. Jadi kami melakukan pembibitan di awal Agustus tanggal 2. Lalu kemudian sebenarnya kalau hidroponik itu gampang ya. Jadi kita diamkan aja, dia akan tumbuh sendiri. Tapi saya minta anak-anak di sana untuk mengecek apakah ada yang miring supaya ini tergenang air apa enggak begitu. Jadi mungkin seminggu sekali saya minta mereka untuk ngecek. Nah, pada akhirnya bulan September awal kami panen, dan saya minta sebelum panen itu kita broadcasting dulu, kita jualan lewat WA open PO. Jadi saya minta Bu RT-nya untuk open PO. 3 pokcoy itu dihargai seharga 5.000, dan ternyata rame Pak Hendra yang pesan gitu. Yang akhirnya saya bilang gini, kita juga perlu bikin stiker, perlu bikin seperti silotip yang seperti ada di mall-mall gitu ya. Akhirnya itu bisa kita lakukan, dan ya alhamdulillah gitu ya, pesanan itu dari masyarakat sekitar. Bahkan kalau nanti lihat di video situ ada orang yang lagi beli, terus ada juga hotel atau resort yang pesan juga. Jadi memang ya setidak-tidaknya di situ kan kita perlu cash flow yang lancar, yang cepat, yang sebulan sekali itu ada penghasilan. Jadi sebenarnya lebih bersifat seperti itu sih Pak Hendra. Nah, ini menariknya teman-teman sekalian, bahwa walaupun di kota itu tidak menutup ya kemungkinan untuk membuat urban farming. Iya. Untuk menanam di kota. Betul. Jadi keterbatasan lahan bukan masalah ya Mbak Filia ya? Bukan masalah, ini di Pulau Pramuka itu kita nanamnya di mana? Di genteng. Jadi maksudnya karena kan ini pulau gitu ya. Pulau terus jadi di rumah-rumah di sana itu kayak ada dak-dakan gitu ya. Jadi nanamnya di situ. Nah, ini yang menarik karena ternyata misalnya kita katakanlah target 20 orang. Ternyata pada praktiknya tidak 20 orang itu yang melakukan, enggak semuanya gitu ya. Ada yang memang hobi, dia suka, dia teruskan. Tapi kita tetap melakukan pendampingan. Ya memang ada yang ini pada praktiknya ya Pak, ada yang semangat, ada yang kalau yang semangat gitu ya, rajin memang dia nengok gitu, kemudian panennya itu sampai ya rutin ya. Ini juga saya udah dipanggil lagi karena Oktober ini akan panen juga. Nah, ini menariknya, Indonesia itu kan iklimnya tropis, iya. Jadi bisa diprediksi kapan kemarau dan kapan curah hujan. Dan tempat pengabdian Mbak Filia ini dekat dengan Jakarta. Nah, saya akan coba menyasar yang jauh lagi. Ini di daerah Jawa Timur, ada di wilayah Banyuwangi. Ini Mbak Ira. Bagaimana Mbak Ira, bisa diceritakan? Nah, ini menarik nih. Apalagi saya juga baru tahu nih kacang unting. Coba Mbak Ira ceritakan. Oke, terima kasih Mas Hendra. Jadi saat itu kami sedang mencoba mencari kira-kira masyarakat yang memerlukan mungkin bantuan dari kami. Lalu kita search juga dan akhirnya menemukan bahwa di Banyuwangi, di desa Olehsari, itu petani kacang semuanya petani kacang. Lalu kami berusaha menghubungi ketua kepala desanya, dan di situ dapat informasi bahwa para petani kacang di sana itu benar-benar setelah mereka menanam, memanen, kemudian mereka menjual kacang unting itu. Kacang unting itu kacang yang diikat dalam bentuk mentah maupun direbus. Lalu mereka berjalan kaki dari Banyuwangi ke Bali. Jadi mereka berjalan kaki kemudian melalui kapal dan hanya menjual satu ikat itu Rp1.000. Dari pemahaman itu lalu saya timbul ide untuk membantu. Maksud saya di zaman seperti ini berjalan kaki dengan memanggul kacang unting hanya memperoleh Rp1.000 sangat tidak menguntungkan buat pedagangnya ya. Jadi saya bilang oke, kalau begitu bagaimana kalau kita datang ke sana untuk mencoba berbicara dengan para petani, kemudian memberi
mungkin hal-hal yang berkaitan dengan memodernisasi cara memasarkan. Dan kebetulan disetujui, lalu kami pergi ke sana untuk melihat prosesnya. Dan yang paling kami sasar saat itu adalah menanyakan apakah ada yang bisa mendesain, biasa dengan desain. Karena saya menganggap bahwa Jepang, Korea, Cina, semua itu maju karena mungkin produknya biasa ya, tapi kemasannya luar biasa. Jadi kita harus membudayakan kemasan yang baik, kemasan yang bagus, selain produknya juga bagus. Jadi di situ timbul ide untuk melatih mereka untuk membuat kemasannya dulu untuk memasarkan. Dan pada saat itu memang ternyata kaum mudanya luar biasa, sangat pandai sebenarnya, dan mereka sudah piawai untuk menjalankan desain. Jadi di sana kami memberi pelatihan untuk bagaimana mendesain, bagaimana memasarkan sesuai dengan budaya setempat. Kemudian bagaimana membuat slogannya, karena kami dari FIB juga, jadi untuk kata-kata itu juga sangat penting. Dan itu kami lakukan dalam waktu beberapa hari, di mana sangat antusias anak-anak mudanya mendesain. Jadi di situ lalu muncul pembicaraan soal bagaimana desain yang baik, bagaimana mengemas kacang unting itu dengan harapan dengan kemasan yang memang kami bawakan ya. Jadi kemasan kosongnya itu kami bawakan dari Jakarta untuk memberi contoh pada mereka bahwa ada kantong-kantong yang bisa diklip gitu ya. Di depannya kita beri desain, kemudian kita coba letakkan di warung-warung, lalu sampai kita berusaha melatih mereka menjual secara online begitu. Jadi disitulah artinya usaha kami yang kecil ini hanya untuk berusaha membuka wawasan teman-teman di Olesari supaya berpikir lebih modern, dan juga mungkin bapak-bapak yang biasa memikul kacang bisa beristirahat dulu. Artinya kita berusahalah membuat mereka semua pemasukannya juga besar, kemudian juga lebih beradaptasi dengan situasi dan kondisi masa kini. Demikian. Mbak Ira, ini kan unik. Ada selain mereka mengenal konsep cara berdagang dengan pemanfaatan teknologi, mereka berarti juga mengubah pola pikirnya. Nah, bagaimana tantangan di awal yang dilalui oleh tim Pengmasnya Mbak Ira? Oke, jadi hal yang mungkin pada akhirnya kita menganggap bahwa kadang-kadang kita menganggap bahwa oh di sana mungkin orang belum terbuka, tetapi yang luar biasa justru kaum mudanya. Karena mereka juga di sekolah belajar gitu. Mereka sangat ingin justru dengan mindset itu, hanya mungkin belum ada yang mengarahkan gitu. Karena keahlian mereka sudah ada tapi mereka tidak tahu untuk apa gitu kan. Jadi datangnya kami itu mungkin merupakan satu poin plus di mana mereka oh ini desain yang saya buat bisa ya dijual gitu. Oh, angin segar ya, atau ya, cahaya ya. betul. Dan syukurlah kepala desanya juga sangat menyambut kami, dan beberapa desain itu bahkan ada seperti kompetisi gitu ya. Maksudnya kita buat yang paling bagus yang mana gitu. Mereka bolak-balik sampai kita approve, oke, desain yang ini bagus gitu. Untuk bagus dalam arti menjual begitu. Jadi mindsetnya sih kebetulan didukung oleh kaum muda yang memang sebenarnya sudah punya keahlian desain lah. Anak-anak zaman sekarang kan bisa belajar dari mana aja begitu. Nah ini menarik nih, kesadaran mengenai packaging. Nah saya tarik lagi ke flora dan fauna tadi. Nah desain apa sih yang kira-kira populer dan ketika diperjualbelikan itu laku dengan konsep ekoprint, Mbak Filia? Ya, ternyata yang paling laku itu adalah daun jati. Di sini ada nggak? Ada, Nah, tapi di coba. sini daun jatinya kebetulan besar-besar. Kalau yang di pameran sana daun jati yang merah ini, Mas. Oh, yang merah. Ya. Kok ini ada nggak ya? Iya. Oh, kembali. Ya. Nah ini daun jati yang besar. Ya, ini daun jatinya yang kebetulan di sini yang besar ya. Ini warnanya ini ternyata disukai begitu ya. Kalau yang di sini maaf, yang satunya lagi ada nggak daun jatinya ya? Ada, tapi dia karena medianya itu warnanya merah juga, jadi nggak begitu kelihatan ya Mas. Ini, yang ini, ya, ini, ya.
Yang disukai itu ternyata daun jati. Tapi daun jatinya yang cenderung kecil-kecil. Dan yang menarik, ternyata daun jati yang kecil-kecil itu zat taninnya justru lebih kuat daripada yang tua ketika kami riset ya. Jadi warnanya lebih bagus yang muda. Biasanya kan kalau untuk eukaliptus, kemudian daun aprika, daun lanang, itu kalau yang taninnya kuat, yang untuk pewarnaannya bagus itu yang sudah tua. Tapi ternyata khusus untuk pohon jati itu yang muda, justru yang masih kecil-kecil. Dan karena dia kecil-kecil, dia lebih cantik ya untuk apa? Untuk motif kain. Jadi waktu saya coba buat dress dan outer, banyak orang lebih milih yang daun jati mungkin karena warnanya cantik ya, warnanya merah marun begitu, lebih kalau misalnya untuk di foto itu lebih kelihatan begitu mungkin. Kalau boleh tahu nih Mbak Filia, karena keterkaitan terhadap pengembangan ekonomi, berapa modalnya dan berapa harga jualnya? Nah ini harga jualnya itu sebenarnya variatif ya, tergantung dari bahannya. Karena dengar-dengar ada yang sutra ya? Ya. Kalau yang sutra itu ya ada yang sutra, ada yang katun, ada yang wool juga bisa ya. Kalau untuk yang katun, katakanlah ini katun primissima. Katun primissima itu katun yang paling bagus di katun ya, karena biasanya untuk batik tulis. Kalau kita pakai ini tuh rasanya adem sekali gitu ya. Dan kalau ini kita mau cocok jualan ya teman-teman. Kalau kita mau jualan kan harusnya yang bahannya tuh yang enak sekali gitu dipakai begitu ya. Dan tidak terlalu tipis karena kalau tipis itu menerawang ya. Kalau tipis repot juga biasanya ya. Jadi misalnya untuk modal ya, untuk modal itu katakanlah ini kain ya. Kain katakanlah kain berapa ya? Katakanlah kain itu kalau untuk kain ini 50.000 ya, kalau misalnya untuk 3 meter, 2,5 meter begitu ya. Karena kan kita belinya yang gulungan gitu ya. Katakanlah 50.000 ya, karena kan harga fluktuatif ya untuk katun primissima ini. Kemudian untuk ininya, untuk apa? Untuk daun-daunnya di sekitar kita ambil di UI juga banyak kan ya, pohon jati ya. Bisa diambil, ya, tapi jangan diambil semua. Justru di sini adalah kesadaran jangan sampai merusak lingkungan. Justru. Dari pemanfaatan industri kreatif jadi monopoli. Iya, jadi untungnya di sini ya kami kan gandeng ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu ngerti bu, ibu-ibu tuh ngerti harus ngambil berapa banyak, jangan banyak-banyak gitu maksudnya ya. Jadi balik lagi ke harga, ya mungkin ini sekitar modalnya sih 100.000 ya, mungkin ada ya. Modalnya ada 100.000. Dan bisa dijual? Bisa dijual, itu bisa kalau yang katun tuh bisa sampai 500 tergantung. Itu bahannya saja, belum bahannya. Bahannya saja. Belum jadi outer iya, belum, atau jadi baju ya? Belum, karena kan kita ada proses pengukusan selama 2,5 jam. Ada pengukusan 2,5 jam, kemudian setelah setelah matang ya 2,5 jam kita angkat, kita jemur tuh 3 hari. Jemur 3 hari, baru kemudian kita bilas, tapi jangan pakai air panas ya, pakai air yang ada ada tunjung, ada tawas gitu ya, dibilas begitu. Jadi memang karena dia prosesnya agak memakan waktu, jadi memang mungkin untuk tenaga kerja ya, tenaga kerja juga kita harus perhitungkan. Tapi kalau kita bikin sendiri, kita usaha sendiri, itu saya rasa bisa lebih hemat. Ya, dan teman-teman yang berminat di stand FIB juga sudah dipajang ya? Sudah ada. Yang sudah berbentuk daster dan ya, pakaian jadi? Sudah ada yang baju, karena UMKM itu juga bisa menjahit. Jadi kalau kita mau banyak tenaga kerja ya? Jadi yang diserap ini. Betul, jadi saya bilang sama UMKM itu, kalau misalnya bahan begini, orang kadang mohon maaf, males jahitnya. Ya kan, maunya kalau udah jadi langsung bisa pakai, langsung cakep gitu kan, iya enggak? Jadi mungkin bisa disediakan juga jasa jahit. Gitu. Oke, menarik Mbak Filia. Nah, melihat konsep keuntungan dan lain-lain, saya melihat potensi yang juga sangat besar kepada kacang unting. Nah, ketika Mbak Ira turun ke lapangan, bukan sekadar memberikan pengetahuan, tapi juga memperlihatkan potensi-potensi yang kerap kali tersembunyi oleh masyarakat.
ada tantangan di dalam masyarakatnya, tapi juga ada proses industri kreatif yang diberikan oleh tim Mbak Ira. Nah, menurut Mbak Ira, peran universitas, peran masyarakat, dan juga peran pemerintah terhadap pengembangan industri kecil ini seperti apa? Karena seakan-akan ketika turun kita akademisi mengintervensi. Ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Mbak Ira? Ya baik, terima kasih Mas Hendra. Ya kita sudah tahu ada triple helix ya, satu kerjasama yang sangat baik antara industri, masyarakat, dan juga universitas. Menurut saya ini kita justru perlu banyak yang turun ke masyarakat. Karena apa yang ada di masyarakat kadang-kadang kita tidak terlalu paham kalau kita tidak ke lapangan. Selain itu masyarakat juga mungkin kurang paham bahwa universitas bisa membantu sampai bahkan memajukan industri kreatif daerahnya gitu. Jadi menurut saya triple helix atau kerjasama ini harus terus dilaksanakan, dan info-info tentang daerah-daerah yang memerlukan bantuan juga perlu sampai di universitas, dan daerah sendiri juga perlu memiliki koneksi dengan universitas, sehingga kerjasama tentu saja juga dengan pemerintah setempat itu pasti akan menghasilkan hal yang sangat baik. Dan menurut saya semakin banyak kita turun ke lapangan, semakin banyak pengmas, semoga semakin maju Indonesia, karena bagaimana ilmu bisa beradaptasi atau bergabung dengan praktik di dalam masyarakat, ditambah juga dengan dukungan dari pemerintah, mungkin seperti itu. Dan nantinya ketika kacang unting sudah menjadi produksi yang besar, masif, kira-kira Mbak Ira, posisi masyarakat setempat itu ada di mana? Posisi masyarakat setempat, seandainya memang itu sudah berhasil, tentu saja kita ingin dia berada di dalam, paling tidak diperhitungkan dalam industri masyarakat, industri buatan Indonesia. Dan permulaan mungkin baru di sekitar Jawa Timur misalnya, bisa meluas sampai ke Pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Dan tentu saja kita berharap bahwa posisi itu akan bisa semakin naik, tapi kerjasama dengan universitas atau dengan tim pengabdi harus tetap dilakukan. Begitu. Menarik banget nih ya. Nah, kalau Mbak Filia menampilkan desain-desain, memberikan pemahaman tentang pentingnya tumbuhan untuk menopang pola hidup masyarakat terkait pangan. Betul. Nah, bagaimana Mbak Filia memperhatikan konsep budaya? Apalagi kita di daerah kota besar dengan lokasi penelitian Bogor dan Kepulauan Seribu yang tidak jauh dari Jakarta, apakah budaya masih juga menjadi hal penting di dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini? Iya, saya rasa penting ya, karena misalnya di Pulau Seribu, Kepulauan Seribu, itu kan sebenarnya budaya mata pencahariannya itu adalah nelayan, mencari ikan, begitu ya. Pasokan akan ikan mereka cukup untuk lauk pauk, tetapi sayur mayur tidak, gitu kan. Nah, sebenarnya yang saya maksud dengan kita maksud dengan budaya di sini adalah keseluruhan praktik, gitu ya. Jadi ya justru kita menghidupkan aspek-aspek budaya yang bisa dihidupkan. Kalau tadi budayanya menelayan, kita ternyata bisa meng-create sebuah budaya bercocok tanam di pulau. Jadi sebenarnya yang dimaksud budaya di sini kalau untuk konteks Kepulauan Seribu ada menghidupkan aspek-aspek budaya itu. Ya. Kalau untuk yang di Bogor, ya kan, yang di Bogor yang karena memang lingkungannya adalah hijau, lebih hijau, dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Ya, mungkin kita tahu kalau Bogor itu lebih banyak bercocok tanam ya, tapi mungkin selain tanaman, buah, bunga, ternyata daunnya juga bermanfaat. Begitu. Kira-kira.
menarik, Mbak Filia. Beberapa waktu lalu ada ilustrasi mengenai sampah makanan di Jakarta yang konon kabarnya kalau diilustrasikan sudah setinggi Monas. Nah ini kan timpang sekali kondisi di Jakarta dan kondisi di wilayah yang tidak jauh dari Jakarta yang sebut saja Kepulauan Seribu. Nah Mbak Filia melihat ketahanan pangan di Kepulauan Seribu itu akan lebih kuat apabila ditopang dengan konsep urban farming ya. Iya. Nah dari konsep urban farming itu kira-kira pengembangan ke depannya apalagi Mbak Filia? Potensi-potensi apalagi yang terkait pada urban farming ini yang perlu diperkuat di wilayah sasaran Kepulauan Seribu? Iya, jadi yang sudah dilakukan itu sebenarnya ada di Pulau Pramuka dan Pulau Harapan. Karena Pulau Harapan itu agak jauh ya, memang sudah dimulai, tapi saya rasa pulau-pulau lain di sekitar juga perlu gitu. Memang karena kami memilih Pulau Pramuka karena padat penduduk, mereka perlu pasokan sayur mayur segar ya. Dan ternyata ketika hasil panen itu dimakan, itu rasanya lebih manis, lebih garing dibandingkan dengan pokcoy yang ditanam di tanah. Nah, yang menarik kami memanfaatkan air AC. Jadi kan waktu itu sempat bingung ya, ini air gimana nih listrik, karena kan harus mengalir terus. Jadi alternatifnya kita memanfaatkan air AC ya. Kemudian selain itu juga ada teknik yang lain yang pakai apa sih namanya, pakai nampan gitu, pakai baskom yang kotak gitu, itu juga bisa. Jadi taruh aja di depan rumah, itu bisa. Bisa menanam ya? Bisa. Jadi sebenarnya hambatan itu sudah diminimalkan. Diminimalkan. Dan yang penting niat, apapun bisa. Bahkan pakai nampan di depan rumah bisa Bisa. menanam. Nah, memang yang menarik adalah ketika masih bibit, itu kelihatannya kurang menarik. Tapi ketika sudah panen dan mereka mendapatkan uangnya, itu jadi semangat. Dan yang di sini kan karena cash flow-nya itu dia 1 bulan sekali ya, akhirnya mereka pilih pokcoy ya, karena 30 hari dibandingkan daun selada yang 45 hari. Lebih cepat, cash flow-nya lebih lancar. Iya, konon kabarnya sawi itu cepat ya, 3 Iya, pokcoy. minggu. 30 hari sih kalau untuk di hidroponik. Hidroponik ya? Iya. 30 hari Dari itu sampai penyemayan besar-besar. ya? Dari Sampai dari di semayan. semai ya? Iya, semai itu pakai sendok ya. Pakai sendok. Pakai apa? Pakai sendok, bisa pakai ini, pakai apa? Pakai sedotan. Sumpit ya? Sedotan. Kecil-kecil Pakai ya? sedotan gitu ya. Ya memang waktu jadi semayan tuh orang-orang belum semangat. Menarik sekali, teman-teman sekalian bisa nantinya berkenalan lebih dekat dengan pemasaran kacang unting dan juga ekoprint dan urban farming melalui publikasi kami di laman DPPM UI. Nah sebelum ditutup, saya minta kedua pembicara ini memberikan harapannya terhadap Pengmas UI. Silakan Mbak Filia duluan. Oke, baik. Harapan mungkin harapan saya, harapan kita semua, Pengmas UI itu bisa lebih bisa lebih berdaya guna untuk masyarakat. Karena masyarakat itu yang diperlukan masyarakat adalah cash flow lancar. Ya, kalau kita memberikan pengabdian masyarakat yang bisa mensejahterakan mereka dan itu juga waktunya tidak lama. Itu biasanya mereka lebih semangat. Jadi mudah-mudahan harapan saya bisa lebih ke arah pemberdayaan masyarakat yang bisa lebih mensejahterakan. Mungkin itu dari saya. Mantap. Mensejahterakan kata kuncinya. Sekarang kita lanjut ke pengabdi pemasaran kacang unting. Harapannya bagaimana Mbak Ira? Ya baik, terima kasih Mas Hendra. Harapan saya untuk Pengmas UI, selama ini kita sudah mendapatkan hibah dari Universitas Indonesia, tetapi kalau melihat kebutuhan masyarakat, harapan saya adalah kita tidak terbagi menjadi fakultas-fakultas masing-masing gitu ya. Ketika ada satu proyek yang mungkin memerlukan keahlian teman-teman dari fakultas teknik, fakultas budaya, fakultas komputer mungkin, akan sangat baik kalau seandainya ada satu Pengmas besar yang melibatkan seluruh fakultas, di mana kami dan teman-teman para pakar keilmuannya dapat benar-benar turun ke masyarakat, sehingga kami tidak berkibar sendirian per fakultas.
berkibarlah Universitas Indonesia, membantu masyarakat turun ke Indonesia dan benar-benar memberikan kontribusi yang nyata. Terima kasih. Super banget ya teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan pemahaman dan juga pengalaman yang sangat dalam menurut saya terhadap tokoh-tokoh yang sudah mau turun ke masyarakat, turun ke kota-kota, turun ke daerah-daerah, terutama melalui 2 pengabdian masyarakat, pemasaran kacang unting oleh Dr. Rahajeng Pulungsari dan pengabdian masyarakat untuk ekoprint dan urban farming oleh Dr. Filia. Pengembangan ekonomi berbasis budaya sangatlah penting dan ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh Festival Pengmas 2024 Sosia Saintika. Ini sesuai tadi harapannya Mbak Ira ya. Sosia Saintika artinya ada rumpun sosial humaniora, sains teknologi, dan kesehatan. Ketiga rumpun tersebut turun bersama untuk memberikan solusi kemasyarakatan untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya memperkuat posisi UI di kancah masyarakat. Duduk santai di waktu petang. Cakep. Taman indah airnya memancar. Kepada hadirin yang sudah datang, semoga rezekinya makin lancar mendengarkan kami. Sekian dari tim gelar wicara pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, terima kasih kepada 2 narasumber yang super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam budaya. Terima kasih.